Sudah datangi 1 kali 2 terus sampai 9 kali 10 kali, tidak menunjukkan tanda-tanda mau membeli begitu. Akhirnya si salesman tadi akhirnya dia patah semangat dan tidak ngunjungin lagi. Nah, karena dia sudah menyimpulkan bahwa dia tidak prospek, maka tidak lagi dia kunjungi. Padahal ketika setelah kunjungan kita yang ke-11 tadi itu, tiba-tiba si customer tadi tiba-tiba memutuskan ingin membeli. Tapi pada saat itu Anda tidak datang. Ya, yang datang adalah marketers dari pesaing Anda. Nah, maka rezeki dia baru sekali datang, ya, dia yang mendapatkan. Ya, jadi ini karena dia jadi tidak ada ketekunan untuk untuk meraih hingga berhasil sampai tuntas gitu ya, tidak berhasil. Nah, ini memang kemampuan eksekusi ini sudah diriset oleh seorang pakar neuroscience. Jadi kalau kalian ingin memiliki kekuatan seperti itu, ini ada 3 faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini saya membuka sebuah platform baru, ya, sebuah seri baru yang saya beri tema filsafat praktis. Jadi nanti ini filsafat tapi nggak mikir berat-berat gitu ya. Dari filsafat tapi hal-hal yang bisa kita lakukan dari pedoman kita menghadapi hidup sehari-hari gitu ya. Jadi yang gampang-gampang saja gitu. Jadi kita mulai dari filsafat praktis 1. Saya beri topik kisah pemecah batu. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik lebih menarik lainnya, kalian mendapatkan beritahu dari saya. Oke, terima kasih kalian sudah lakukan like dan subscribe. Pemecah batu. Suatu kali ada sekelompok anak-anak muda bertubuh kekar, kuat gitu ya. Mereka berupaya memecah sebuah batu yang cukup besar. Ya, bergantian mereka dua orang menggunakan palu godam begitu ya. Mereka pukuli bertubi-tubi sehingga sampai 100 kali pukulan batu itu tidak bergeming karena mungkin saking kerasnya. Dan mereka pun akhirnya menyerah, ya, mengatakan bahwa wah udah deh nggak bisa ini batu ini dipecah, ini terlalu keras batu ini. Tiba-tiba datang orang tua yang datang ke situ kemudian meminta godam itu. Diambilnya godam itu kemudian dipukul dengan keras hanya 3 kali, batu itu terbelah, batu itu pecah. Nah, maka anak muda itu mereka terkejut, ya, mereka kagum, mereka mengerumuni orang tua itu dan mengatakan wah bapak ini adalah orang tua yang sakti ini ya. Apa jawab si bapak? Kalian salah besar. Saya ini juga orang biasa seperti kalian. Saya ini sebenarnya tidak menggunakan kekuatan apa-apa. Tapi sebenarnya saya ini hanya mengeksekusi apa yang sudah kalian lakukan. Jadi batu itu tadi sudah hampir pecah karena kalian pukul hingga 100 kali. Dan ketika saya datang, saya tinggal memukul 3 kali sudah pecah. Jadi saya hanya mengeksekusi saja. Nah guys, apa sebenarnya hikmah yang bisa diambil dari kisah ini? Jadi hikmah yang pertama adalah upaya sekeras apapun, ya, tidak akan ada gunanya tanpa eksekusi, gitu ya. Jadi tadi kelemahan dari para pemuda tadi dia hanya
bekerja keras saja, tapi tidak, akhirnya mereka berhenti sebelum mengeksekusi gitu ya. Nah, mereka berhenti. Jadi apa sebenarnya dimaksud dengan eksekusi ini ya? Jadi eksekusi ini adalah kesanggupan seseorang melakukan tindakan yang terukur hingga berisiko tinggi dengan mengkoordinasi serangkaian aktivitas dan sumber daya dalam situasi tertentu. Jadi dia bisa melakukan dengan perhitungan yang cermat itu ya. Ini adalah memang dibutuhkan kekuatan yang istimewa. Tanpa kemampuan mengeksekusi itu, ini saya gambarkan buat contoh. Ini para biasanya sering dihadapi oleh para marketers ini ya. Karena kurangnya mereka ketekunan gitu ya. Jadi mereka sudah memprospek misalnya seorang calon customer ini, sudah datangi 1 kali, 2 terus sampai 9 kali, 10 kali. Tidak menunjukkan tanda-tanda mau membeli seperti itu. Akhirnya si salesman tadi akhirnya dia patah semangat dan tidak ngunjungin lagi. Nah, karena dia sudah menyimpulkan bahwa dia tidak prospek, maka tidak lagi dia kunjungi. Padahal ketika setelah kunjungan kita yang ke-11 tadi itu, tiba-tiba si customer tadi tiba-tiba memutuskan ingin membeli. Tapi pada saat itu Anda tidak datang. Ya, yang datang adalah marketers dari pesaing Anda. Nah, maka rezeki dia baru sekali datang ya. Dia yang mendapatkan. Ya, jadi ini karena dia jadi tidak ada ketekunan untuk untuk meraih hingga berhasil sampai tuntas gitu ya, tidak berhasil. Nah, ini memang kemampuan eksekusi ini sudah diriset oleh seorang pakar neuroscience. Jadi kalau kalian ingin memiliki kekuatan seperti itu, ini ada 3 faktor. Ini saya perlihatkan denah di otak ya, otak kita ya. Jadi ada 3 kemampuan di otak itu yang itu bekerja sedemikian rupa gitu ya, sehingga membentuk seorang memiliki kemampuan mengeksekusi. Yang pertama adalah disebut inhibition ya. Jadi kemampuan inhibition. Apa kemampuan inhibition itu? Adalah kemampuan untuk mengontrol diri melawan respon. Memilah mana yang lebih penting dan mana yang bukan gitu ya. Menentukan mana saat yang tepat, mana yang tidak. Ini adalah kemampuan inhibition. Kemudian di bagian otak, kalian bisa lihat di gambar itu, ada bagian yang disebut working memory. Ya, ini letaknya ada di hipokampus dan di limbik. Kalau itu menyangkut emosi ada di limbik, kemudian kalau nyangkut itu data itu ada di hipokampus. Jadi orang-orang sukses ya, para pebisnis sukses itu umumnya mereka adalah di sini dia menyimpan memorinya. Jadi mereka gagal itu tidak masalah karena sudah terbiasa gagal, karena ada memori gagal. Ya, ada working memorinya. Ya, tadi ketika dia menawarin ditolak itu ada di situ, dia biasa saja mengalami kejadian itu. Ya, itu sudah tersimpan di dalam limbiknya. Jadi santai saja, dia santai saja. Ya. Dia sudah mengalami pengalaman sukses, sudah mengalami pengalaman gagal. Ya, ini namanya working memory. Yang ketiga adalah cognitive flexibility. Ya, itu ada di otak paling atas ya, di gambar itu. Adalah kemampuan untuk memahami atau melihat situasi dalam berbagai sudut pandang. Jadi kalau Anda melihat sesuatu hanya dari sudut pandang itu, Anda mudah putus asa. Ya. Jadi berhadapan dengan orang pun juga kalau kalian ini hanya melihat satu sudut pandang, Anda jadinya jadi baper ya. Jadi Anda bisa melihat sudut pandang lain atau bahkan memandang orang dari sudut pandang dia. Ya, misalnya orang memarahi Anda, memaki Anda, itu Anda lihat dari sudut pandang dia, Anda nggak jadi marah. Nah, ini adalah kemampuan cognitive flexibility. Nah, 3 kemampuan inilah yang membentuk orang nanti dia memiliki kemampuan mengeksekusi yang luar biasa. Ya, jadi kemampuan pertama tadi adalah kemampuan mengeksekusi, ya, mengeksekusi. Kemampuan untuk melihat situasi, fleksibel gitu ya, tahan banting, ya seperti itu. Dan yang kedua, ya, ini ciri kedua, ini dari filsafat tadi itu, filsafat orang tua tadi itu yang mecah batu hanya 3 kali dan sudah pecah tadi. Yang kedua adalah gini, jadi orang bisa mengeksekusi saja tidak cukup.
ya. Tapi dia juga harus disertai visi, ya. Ada gagasan, ada konsep gagasan, gitu. Jadi orang nggak bisa kerja nggak bisa, ya. Ini juga prinsip yang salah. Coba, kalian ini pemimpin, ya. Kalian bukan kerja, ya. Kalian ini adalah para eksekutif muda, ya. Maka kalian harus juga apapun yang kalian lakukan harus disertai gagasan, ya, dikonsep dengan baik, ya, dibuat rencana yang matang seperti itu. Nah, ini adalah kemampuan kedua, ya, ciri kedua dari cara hidup yang sukses itu. Dan ciri yang ketiga adalah untuk bisa Anda memiliki perseverance, ya, tadi persisten tadi, ya, ini persisten itu tadi, ya, kemampuan Anda bekerja keras berulang-ulang gagal terus itu dibutuhkan sebuah kemampuan persistence, ya. Nah, gimana supaya kita bisa persisten? Maka ini diperlukan apa yang namanya passion of life. Ya, tadi adalah orang yang apa yang dikerjakan itu dia benar-benar fulfilling. Ya, jadi orang yang menikmati pekerjaan, orang bahkan mencintai pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bukan sesuatu yang apa ya, kita dipaksa karena kita harus mendapatkan income tertentu, ya. Bukan seperti itu. Tapi pekerjaan itu sendiri dinikmati, ya, sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, ini kalau kalian sudah memiliki apa namanya skill seperti itu, ini namanya sudah memiliki passion, ya, passion of life. Ya, jadi kerja keras pun santai saja, tetap senang saja. Maka orang yang bekerjanya dengan penuh passion, dia pasti akan persisten, ya. Nah, tadi termasuk marketer tadi itu, kalau dia marketing itu tujuannya hanya untuk cari bonus, ya, ya dia mudah putus asa. Tapi tujuannya saya senang ketemu orang banyak. Tujuan saya adalah saya senang silaturahim, senang berbagi ilmu, belajar pada orang, maka semakin ketemu banyak orang, dia semakin senang. Maka berapa kali pun dia ketemu orang, dia senang-senang aja, dia asik saja. Nah, ini adalah orang yang sudah bisa memiliki passion of life dalam hidupnya. Ya. Oke, guys, jadi nanti kalau kalian ingin tahu, ya, seperti apa passion of life itu, ini sudah saya siapkan juga videonya. Bahkan di video itu kalian bisa mengukur diri sendiri. Sekarang level passion of life kalian seberapa? Ya, nanti kalian lihat di situ. Silahkan kalian cari di channel YouTube saya, Mindset Entrepreneur 5 Amir. Ya, sekali lagi kalian cari Mindset Entrepreneur 5 Amir, bagaimana cara memperoleh passion of life dalam pekerjaan. Bahkan kalian bisa mengukur berapa tingkat passion of life kalian. Sekali lagi cari dalam Mindset Entrepreneur 5 Amir. Oke, sampai ketemu pada filsafat praktis yang kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.